Ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pertemukan kedua ibu jari, cium di hidung, kemudian baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kemudian usapkan ke mata 3 kali. Saya pernah juga dapat ilmu dari salah seorang mursyid tarekat. Kalau tidak hafal itu bisa pakai yang kedua. Apa itu? Ketika berwudu, jangan tutup mata ketika membasuh muka. Buka mata ketika membasuh muka dan minta, berdoa. Insya Allah matanya tidak akan buta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan dan menyimak satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyimak video tersebut, marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang menyaksikan video dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita amalkan. Ibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan di-skip agar apa yang kita dapatkan dari dalam video ini, ilmu yang kita dapat dari dalam video ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita tidak salah paham dalam menimba ilmu yang ada di dalam video ini. Sambil menyaksikan, marilah kita melantunkan zikir dan selawat meskipun di dalam hati, agar apa yang kita dapatkan dan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam.
Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira. Qauluhul fasal wa hukumul adl wa sunnatihi rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Ababar Ruh, assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Sin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Burhanuddin Harahap. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan kepada beliau, sehingga dari lisan beliau kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat, dan mudah-mudahan asbab kehadiran beliau pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah keberkahan, dan insyaallah mudah-mudahan menjadi asbab kita bisa dipertemukan juga dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua selaku pengurus Masjid Jamiah, Masjid Raya, dan seluruh jajaran pengurus dan penasehat, Bapak Imam dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Bapak yang Bapak Asisten, ya, Masya Allah, dan seluruh tamu undangan yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, juga sahabat kami yang mendampingi sejak 2 hari yang lalu kami tiba, yakni tim Armada Safari Sholat Berjamaah, tim Tasbih Kabupaten Berau yang sudah mendampingi setiap hari untuk safari dakwah di kota Berau ini. Alhamdulillah, juga terkhusus kepada Khinal Fadil yang membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa ada di antara keturunan-keturunan kita yang diberikan keberkahan oleh Allah sehingga bisa juga punya anak yang bisa membaca Al-Quran seindah itu. Saya kagum tadi mendengarkan beliau betul-betul diberikan suara, dan insya Allah mudah-mudahan itu barakah untuk kota Berau dan seluruh masyarakat muslim di tempat ini. Kalau kita berbicara tentang maulid, ini peringatan maulid Nabi, sebenarnya seluruh Nabi dan Rasul, kenapa Rasulullah yang diperingati kelahirannya? Padahal sebenarnya banyak pemimpin yang lahir sebelum Rasulullah, dan setelah Rasulullah wafat juga banyak pemimpin yang lahir. Nabi dan Rasul ada 25
Nabi dan Rasul, dan semua bisa diketahui waktu kelahirannya, baik tanggal maupun bulannya. Tapi kenapa yang diperingati kelahirannya adalah Rasulullah? Ulama kita itu mengumpulkan semua manusia-manusia hebat yang ada di muka bumi, yang pernah hidup baik sebelum maupun sesudah Rasulullah wafat. Dan dicari mana manusia yang terbaik, mana manusia yang memiliki banyak sejarah atau banyak perjuangannya luar biasa dan bisa merubah dunia dalam waktu yang singkat. Ternyata dari 25 nabi dan rasul dipilihlah 5 orang yang dianggap orang khusus. Itulah yang masuk dalam ulul asmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang masuk dalam ulul asmi. Nabi yang 5 inilah kemudian disaring kembali. Nabi Musa memang banyak kebaikannya tapi umurnya panjang. Demikian juga dengan Nabi Nuh. Demikian juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari semua nabi yang masuk dalam ulul asmi, kemudian disaring menjadi dipilih 2 orang. Yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit kesalahan dan pelanggarannya, dan juga umurnya paling pendek. Ternyata ada 2. Nabiullah Isa alaihissalam, yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 orang inilah yang diperingati kelahirannya. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Itu alasannya sebenarnya dari awal. Namun semua orang yang wafat itu yang diperingati kematiannya. Tapi untuk Rasulullah tidak pernah diperingati kematiannya. Justru yang diperingati adalah kelahirannya. Gus Dur itu diperingati haul kematian. Soeharto haulnya. Soekarno haulnya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari haulnya. Ki Haji Muhammad Said Abdul Ghani atau bil masyhur Guru Sakumpul Martapura diperingati adalah haulnya. Justru kematiannya, bukan kelahirannya. Tapi Rasulullah yang diperingati kelahirannya dan tidak pernah diperingati kematiannya. Kenapa? Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah wafat untuk umatnya. Makanya Rasulullah tidak disebut almarhum sebagaimana orang-orang yang lain. Tapi Rasulullah disebut dengan al-Mustafa. Makanya mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah, kita tidak mengatakan ila ruhi Muhammad atau ila arwahi Muhammad, tapi kita mengatakan ila hadratil Mustafa. Kenapa? Karena kalimat al-Mustafa itu menandakan beliau tidak wafat. Yang kedua, alasan kuat ulama sufi mengatakan Rasulullah tidak wafat dalam hakikat. Kenapa? Karena dia adalah sayyidus syuhada, dia adalah sayyidul anbiya. Para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Apatah lagi Rasulullah adalah sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidus syuhada. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah dalam salat, kita tidak mengatakan assalamu alaikum, tapi kalimat yang dipakai adalah assalamu alaika. Dalam kaidah nahwu sharaf, kalimat alaika itu adalah kalimat muhataf. Muhataf itu adalah tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Maka ketika kita mengatakan assalamu alaika, berarti Rasulullah hadir di saat kita menyalami beliau. Itulah sehingga dalam perintah agama kita diperintahkan 2 hal. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Di dalam salat kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian setelah itu baru kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat itu di belakang, tapi yang pertama adalah salam. Makanya kita mengatakan mari mengirimkan salam dan salawat. Cuma kadang kita lupa satu, hanya mengirimkan salawat, tidak mengirimkan salam. Saya di muqaddimah tadi sudah mengawali assalamu alaika ya Rasulullah,
Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Ababar Ruh. Kenapa saya mengatakan Ababar Ruh? Dalam ilmu hakikat, bahwa ruh itu sebenarnya bapaknya adalah Nurun Muhammad. Karena bapak lahiriah kita itulah yang pakai bin di dunia. Itu bapaknya jasad. Tapi ada bapaknya ruh. Bapaknya ruh kita itu adalah Nurun Muhammad. Makanya ruh ini tidak diciptakan. Yang diciptakan itu jasad. Ketika bicara tentang ruh, maka Allah mengatakan wa nafahtu fihi min ruh, yang dihembuskan bukan khalaqah. Makanya orang yang hidup ini kita sebut rahasia. Rahasia itu adalah Nurun Muhammad. Karena tubuh kita ini terdiri dari 4. Yang pertama ada tubuh kasar, itu dari tanah, dari api, ada unsur angin, ada unsur air. Ini ada songkolok di depan. Kalau orang paham, kenapa orang tua kita dulu pasang begini? Ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning. Simbol putih itu adalah air. Simbol kuning itu adalah angin. Simbol merah itu adalah api. Dan hitam itu adalah tanah. Maka 4 unsur ini, itu ketika dilafazkan, api warna merah, sifatnya berdiri. Simbolnya adalah huruf alif. Angin itu warna kuning. Maka simbolnya huruf H karena dia ruku. Tanah itu sujud. Simbolnya huruf mim. Kemudian air itu duduk. Maka simbolnya huruf dal. Makanya api alif. Angin huruf H. Tanah huruf mim. Air huruf dal. Alif, H, mim, dal. Maka itu tulisannya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurun Muhammad. Maka unsur penciptaan manusia yang disandarkan bukan musyrik, tapi bertapaul. Istilah bahasa Bugisnya senu-senungang. Mengambil ibarah, mengambil pelajaran dari benda-benda yang ada. Supaya benda itu bisa menyandarkan kita kepada Allah. Supaya kita setiap melihatnya, kita akan mengingat siapa penciptanya dan apa hakikatnya. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul. Dari sini ulama kita dari dulu sudah membahas itu. Bahkan tubuh kita, kepala ini huruf mim, dada huruf H, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Maka tulisannya Muhammad. Maka manusia itu sebenarnya adalah Muhammad. Sedangkan sholat itu adalah Ahmad. Karena berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Itu Ahmad. Maka yang bisa menyatukan Muhammad dengan Ahmad hanya orang yang sholat. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat pasti aku kenali kelak di hari kemudian. Karena hanya dia yang bisa melebur dalam nurnya Rasulullah. Ini kunci sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami dengan sederhana, insya Allah kita bisa menanamkan kecintaan kepada Nabi dan tidak bisa terlepas. Saya tadi mengatakan tubuh kita ini dari tanah. Yang kedua ada napas. Yang ketiga ada jiwa. Jiwa ini disebut rahasia. Itulah dari Nurun Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini ayat menurut ulama sufi adalah ayat tentang adanya Nurun Muhammad. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nur, cahaya. Cahaya apakah itu? Haza Nurun Muhammad. Itulah nurnya Rasulullah. Baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang dulu diciptakan adalah nurnya Rasulullah. Dari situlah ada kalimat likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber dari nurnya Rasulullah. Kita kembali ke sejarahnya dulu. Nabiullah Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang walaupun nanti diperdebatkan, diciptakan oleh Allah yang utuh dengan jasadnya. Tapi kita tahu bahwa Nabi adalah Nabi pertama di alam hakikat. Cuma dia terakhir di alam lahiriah. Orang Bugis mengatakan, pamulang ngiri hakikie, pacapurang ngiri lahirangi. Rasulullah adalah Nabi yang pertama di alam hakikat. Sebelum ada diciptakan, dia dulu yang diciptakan. Apanya yang diciptakan? Nurnya. Itulah sehingga sholawat itu ada dua. Ada bentuknya fi'il mudhari', ada bentuknya fi'il madhi. Salawat dalam bentuk fi'il mudhari' itu dibaca ketika Rasulullah sudah diciptakan utuh dengan jasadnya. Tapi ketika Nabi belum diciptakan jasadnya, masih nurnya, maka salawatnya bentuknya fi'il madhi.
Salawat fi'il madhi ini disebut salawat Jibril. Itu pula yang dibaca ketika kita mahalul qiyam. Karena yang disalami adalah nurnya. Makanya kita mengatakan sallallahu ala Muhammad. Kenapa fi'il madhi? Karena belum ada jasadnya, sudah disolawati. Yang disolawati adalah nurnya. Maka salawat Jibril inilah disebut dengan salawat Nurun Muhammad. Itu alasannya sebenarnya Pak. Makanya pada saat mahalul qiyam tidak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita baca sallallahu ala Muhammad. Karena itu salawat Jibril. Kenapa dikatakan salawat Jibril? Karena malaikat yang bersalawat kepada Rasulullah. Dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah saya pernah membaca satu kitab. Termasuk di kitab Tabaqatus Sadiliyatul Kubra. Itu dijelaskan para ulama kita bahwa Rasulullah itu ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Ketika dia mau menyentuh Hawa di dalam surga. Itu maharnya bukan emas. Tapi maharnya adalah salawat Jibril kepada Muhammad. Dia baca 10 kali. Inilah alasan kenapa orang yang mau nikah batin disuruh membaca salawat Jibril 10 kali. Cuma nikah batin ini tidak terlalu dibuka. Karena nanti ada yang salah paham. Saya sering mengatakan mestinya akad nikah itu diulang 3 kali. Jangan sekali lah. Kenapa orang sujud dalam sholat baca subhana rabbiyal a'la 3 kali? Kenapa wudhu itu diulang 3 kali? Kalau hitung sahnya 1 kali sudah sah. Sama aja dengan wudhu. Sekali basuh kalau sudah basah semua itu sah. Karena wajibnya membasuh semua. Tapi kenapa diulang 3 kali? Itu untuk menguatkan. Karena kadangkala kalbu tidak khusyuk. Karena misalkan golisa itu cuma 2 di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pernikahan. Misalkan golisa ikatan yang dikeramatkan. Tidak mungkin orang tidak berubah raut wajahnya. Kalau dia masuk pada sesuatu yang dikeramatkan oleh Allah. Ketika ada orang akad dan raut mukanya tidak berubah. Suaranya tidak bergetar. Maka ulama tasawuf mengatakan. Dia belum masuk pada misalkan golisa. Iya. Makanya saya sering mengatakan. Biarkan syahadatkan dulu. Suruh baca sholawat. Sampai kalbunya terkoneksi. Baru suruh baca. Cuma yang sekarang ini orang berlomba-lomba. Siapa yang lancar. Itu yang hafal. Padahal tidak. Apakah kalbunya hadir hudurul qalbi. Wa tasdiqu bil arkan. Apakah dia bisa membenarkan apa yang dia baca. Apakah betul-betul dia mengakuinya. Itu penting Pak. Karena sekali mengucapkan kalimat itu. Maka engkau masuk pada ikatan yang dikeramatkan oleh Allah. Itu penting. Dari yang haram menjadi halal. Itu tidak mudah. Makanya saya sering mengatakan hati-hati. Sama aja dengan mahar. Mahar itu tidak sembarang. Tidak usahlah pakai. Kalau saya mahar itu harus emas. Dan jangan sedikit. Nabi itu maharnya 350 gram emas. Dan dia menyerahkan unta 20 unta betina ketika dia menikahi Khadijah. Kalau dihitung itu kurang lebih 950 juta. Seserahan yang diserahkan Nabi ketika dia menikahi Khadijah. Kenapa dinilai dengan emas? Karena wanita itu adalah emas. Sekarang ini orang pakai seperangkat alat sholat. Itu juga salah Pak. Itu tidak tepat. Jangan pakai seperangkat alat sholat. Tapi katakan satu setel pakaian sholat. Kalau seperangkat alat sholat, tempat wudhu, toa, menara ikut semua itu Pak. Kan seperangkat. Mestinya kan tempat wudhunya, toanya, amplinya, menara, ikut semua itu karena seperangkat. Mestinya satu setel pakaian sholat. Kalau kita bahasakan kan, itu hati-hati dengan bahasa Indonesia Pak. Kadang-kadang jadi masalah. Tapi karena terbiasa mengucapkan seperangkat alat sholat, itu dibenarkan. Iya, sama dengan matikan lampu, itu salah juga itu. Mestinya padamkan. Kan gitu. Iya. Jadi kadang-kala bahasa ini karena terbiasa kita ucapkan. Walaupun salah tetap dibenarkan. Karena faktor kebiasaan. Iya. Saya sering mengatakan. Kalau menikah emas. Uang panainya biar sedikit. Biar hanya 20 juta.
tapi emas maharnya kasih misalnya 50 gram. Kenapa? Karena menilai wanita dengan emas itu tanda anak kita dimuliakan. Kalau uang belanja itu hanya sedekah, yang mahar itu yang wajib. Dan itu tidak boleh kembali. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran ketika kita menceraikan istri, tidak mencintainya, maka tidak boleh kembali maharnya. Kita dilarang mengambil. Sesuatu yang dilarang oleh agama untuk diambil, tidak mungkin tidak besar nilainya. Kalau sandal jepit di maharnya, biar tidak disuruh tidak ambil, tidak ambil itu. Seperangkat alat sholat, biar dilarang ambil, tidak ambil itu. Karena memang tidak ada nilainya. Tapi ketika dia besar nilainya, maka agama melarangnya mengambil mahar. Karena kenapa? Karena itu isyarat bahwa mahar ini harus besar, bukan kecil. Cuma sekarang kalau di Bugis, uang panaiknya 1 miliar. Maharnya cabua cincin emas. Jadi masalah ini bagi. Ini mestinya dibalik. Ya, biarkan maharnya 1 miliar. Nanti uang panaiknya hanya 10 juta. Supaya anak kita. Dan itu tidak dibelanjakan. Karena dia tidak berhak membelanjakan, suami tidak berhak. Karena itu adalah hak mutlak istri. Ini penting saya wasiatkan ini. Karena mulai hilang ini. Kemudian saya kembali. Nabiullah Adam alaihi salam ketika disuruh bersalawat kepada Rasulullah, apa kata Nabi Adam? Dia mengatakan, wahai Jibril, adakah yang diciptakan oleh Allah sebelumku? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ada Muhammad, ada Adam. Dia adalah Ahmad. Dia mengatakan, bolehkah aku melihatnya? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, boleh dengan izin Allah. Maka malaikat Jibril meminta untuk bisa memperlihatkan nurnya Muhammad. Dalam riwayat itu disebutkan, malaikat Jibril mengangkat kedua sayapnya, kemudian dia tutupkan. Sehingga malaikat Jibril tidak melihat cahaya itu. Maka cahaya itu lewat di bawah sayapnya malaikat Jibril. Dan dari sayapnya itulah Nabi Adam bisa melihat, sehingga matanya buta. Karena tidak mampu melihat nurnya Muhammad. Maka dia celupkan kepalanya ke bumi. Dan di saat itulah matanya buta. Namun ada doa yang dibaca Nabiullah Adam alaihissalam. Walaupun ada ulama mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Ada yang mengatakan ini adalah doa. Tapi ada ulama mengatakan ini adalah hadis hasan li ghairih. Karena ada riwayat yang menguatkan. Ketika Nabi Adam buta matanya, dia pertemukan kedua ibu jarinya. Kemudian dia membaca, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan, siapa yang membaca doa ini ketika muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mempertemukan kedua kuku ibu jarinya, kemudian dia ciumkan ke hidungnya, kemudian dia usapkan ke matanya 3 kali sambil membaca doa ini, maka insya Allah orang itu tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Itulah yang dipakai supaya kita tidak pakai kacamata. Ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pertemukan kedua ibu jari, cium di hidung, kemudian baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kemudian usapkan ke mata 3 kali. Saya pernah juga dapat ilmu dari salah seorang mursyid tarekat. Kalau tidak hafal itu bisa pakai yang kedua. Apa itu? Ketika berwudu, jangan tutup mata ketika membasuh muka. Buka mata ketika membasuh muka dan minta, berdoa. Insya Allah matanya tidak akan buta. Kalau tidak bisa, bisa pakai yang ketiga. Ketika membaca Al-Quran, tapi harus dibaca. Sampai pada ayat, Innallaha sami'un basir. Ada kalimat sami'un basir, letakkan kedua ibu jari pada 2 kalimat itu. Kemudian masukkan ke langit-langit. Baru usapkan ke mata sambil baca salawat. Tarik ke kuping, tekan. Sampai sedikit berdengung. Kemudian bacalah haula wala quwata illa billah. Siapa yang melakukan itu, matanya tidak akan buta dan pendengarannya tidak akan berubah hingga dia meninggal. Kalau masih tidak bisa, pakai yang keempat. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Itu yang paling mudah. Tidak ada baca-bacanya. Ya. Makanya Rasulullah itu kan sebenarnya karena Nabi Adam itu sangat rindu ingin ketemu Rasulullah. Karena Nabi Adam itu tidak pernah ketemu Nabi. Karena dia lebih dulu diciptakan oleh Allah.
Nanti ketika beliau sudah meninggal, berapa lapis Nabi? Baru Nabi diciptakan secara utuh dengan jasadnya. Tapi Nabi Adam pernah melihat wajahnya Rasulullah. Ketika di dalam surga dia meminta, disuruh mempertemukan kedua ibu jarinya. Kemudian dia bisa melihat wajahnya Rasulullah. Dan ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, di langit pertama dia ketemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa ketemu dengan Nabi Adam? Nabi Adam itu nabi yang dari surga kemudian turun ke bumi. Kalau ada gubernur jatuh jadi camat. Kalau ada bupati jadi lurah. Kalau lurah jadi bupati tidak usah dikunjungi Pak. Iya, kalau camat jadi bupati tidak usah dikunjungi karena tidak sedih itu, senang ji. Tapi kalau bupati jadi lurah datangi dia karena pasti dia sedih. Nabi Adam dari surga dilemparkan ke bumi, maka paling susah ketika orang tamanni, tapi ketika dia taraki itu bahaya. Orang yang jatuh dari jabatan yang besar, itu perlu digembirakan hatinya. Orang kaya yang bangkrut, datangi bersilaturahmi, gembirakan hatinya. Orang sehat jadi sakit, datangi dia, gembirakan hatinya. Dari situlah Rasulullah, kenapa dipertemukan dengan Nabi Adam? Karena dia dari surga, kemudian jatuh ke bumi. Bagaimana rasanya dihinakan? Tapi disitulah Nabi belajar bagaimana menghadapi ujian. Masya Allah, ada banyak ilmu yang terdapat di dalam video ini. Bagi yang ingin membagikan video ini, silahkan bagikan di media sosial kita semua, ataupun kepada kerabat-kerabat kita, agar ilmu yang ada di dalam video ini, insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Yang baru bergabung di channel Al-Haji Bugis, silahkan di subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah agar kita tidak ketinggalan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Al-Haji Bugis. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Dan semoga kita mendapatkan percikan pahala amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Ini saya belum masuk tema, baru serempet ke temanya. Yang kedua, di langit kedua siapa yang menjaga? Ada dua nabi, Nabi Yahya, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dua nabi ini hampir seumuran, karena Nabi Isa lahir dari Maryam, Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Dari mana Yahya? Dari istri yang menopause. Dari mana Isa? Dari wanita yang tidak punya suami. Maka di langit kedua manusia itu unik. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah tidak haid. Apa artinya? Itu Allah ingin pesankan bahwa sesuatu yang mustahil menurut manusia belum tentu mustahil menurut Allah. Coba. Makanya sebenarnya hakikat maulid itu luar biasa Pak Bu. Cuma kadang memang maulid ini saya sering sampaikan begini. Rasulullah ini kalau kita mau kaji, semua penceramah pasti membahas Muhammad. Bagaimanapun ilmunya pasti kembali ke Rasulullah. Sehebat apapun seorang tokoh pasti lari ke Nabi. Kita bisa melihat sekarang pergerakan Islam. Iran sudah bangkit melawan. India sekarang bangkit. Jutaan umat muslim berkumpul. Ini sudah tanda akhir zaman. Persiapkan diri kita dengan baik. Pasti internet akan hilang. Karena satelit ketika hancur di bawah, maka satelit pun di atas tidak akan mungkin berfungsi. Kenapa Nabi meminta jangan menutup sumur. Sumur itu jangan ditutup. Biarkan dia terbuka. Karena kalau di akhir zaman ketika tidak ada listrik, sumur bor tidak bisa diambil airnya. Maka yang bisa diambil hanya sumur manual. Nabi sudah sampaikan semua. Makanan yang bisa bertahan lama adalah kurma. Karena bisa sampai sekian puluh tahun tidak rusak. Maka persiapkan. Dan orang akan makan dengan zikir. Kenapa? Makanan sebenarnya itu Pak tidak untuk kehidupan. Makanya para wali-wali Allah itu hanya makan 3 suap. Saya punya mursyid tarekat makannya 3 suap.
Selesai 3 suap, tidak makan lagi. Dia cuma serahkan. Saya pernah tanya, kenapa makan 3 suap? Dia mengatakan, saya tidak makan kecuali lapar. Dan saya makan 3 suap ketika lapar hanya untuk menyambung hidup. Saya khawatir kalau makanan ini haram, makanya saya makan 3 suap supaya tetap halal. Kenapa? Babi yang haram pun, ketika kita tidak makan, kita akan mati. Maka boleh dimakan sampai hanya untuk mengganjal perut. Maka makanannya para wali ketika dia makan hanya 3 suap, pasti dia menjadi wali. Karena makanannya pasti halal. Tidak mungkin haram. Itu kuncinya, Pak. Makanya kenapa ulama itu sedikit makannya dan sedikit tidurnya. Guru-guru mulia kita itu kuat begadang. Tidak banyak makan. Karena menurut Imamul Ghazali, di kitab Ihya, orang yang banyak makan, itu nasihatnya susah didengar. Kalau ada ustaz kuat makan, kalau dia ceramah jarang orang ambil ilmunya. Itu kata Imamul Ghazali. Makanya ulama itu tidak banyak makan, tidak banyak tidur. Kalau kayak saya ini wah banyak makan, banyak tidur. Itu makanya susah diambil ilmunya. Kalau kayak Imamul Ghazali, satu nasihat itu bisa mencerahkan sekian juta orang. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu luar biasa, Pak. Karena mereka itu, Imam Ahmad bin Hanbal itu puasa sekian lama. Bahkan wudhu sholat maghribnya dia pakai sholat subuh itu selama 30 tahun. Setiap malam dia tidak tidur untuk menghatamkan Al-Quran dan mempelajari agama selama 30 tahun. Wudhu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Bayangkan. Makanya setan paling takut. Sandal terompahnya saja kalau orang kerasukan itu baru dikasih lihat setannya sudah keluar. Kalau ada orang minta diru'yah, dia tidak ru'yah, cuma sandalnya dikasih. Bawa sandalku kasih lihat. Kalau setannya tidak keluar, baru kau kembali kasih tahu saya. Baru di sandalnya dikasih naik, jinnya sudah keluar. Itu saking takutnya itu. Kalau kita sudah baca ayat kursi bolak-balik, setannya tidak lari. Yang paling parah, yang meru'yah kerasukan. ini fatal ini. Kemudian Nabiullah Adam alaihi salam itu kan rindu, makanya dia bisa melihat wajahnya Rasulullah. Semua nabi itu pernah ketemu dengan Rasulullah. Makanya ketika Nabi dimi'rajkan, di mana dia sholat? Di Masjidil Aqsa, di Palestina. Dia jadi imam, yang jadi makmum semua nabi dan rasul di belakangnya. Itu tandanya bahwa dia adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dia imamnya para nabi dan rasul. Inilah yang kita peringati maulidnya hari ini. Saya melihat panitia pintar mengkombinasikan. Ada batang pisang. Karena batang pisang yang bisa memberikan simbol sifat Rasulullah. Kenapa? Saya sering ceramahkan, Pak. Tidak ada batang pisang yang bengkok. Coba cari. Di seluruh Berau, tidak ada batang pisang yang bengkok. Keluar dari Berau, cari batang pisang yang bengkok, tidak ada. Maka semua batang pisang itu lurus. Dan itulah sifat Rasulullah. Itu jujur. Batang pisang lebih baik dia patah daripada bengkok. Kalau buahnya berat, lebih baik dia patah. Artinya, baik engkau mati daripada engkau tinggalkan kejujuran. Pisang juga begitu, Pak. Itu bagian luarnya, bagian dalam sama. Ketika dikupas itu sama, tidak ada bedanya. Artinya Nabi itu ucapannya, perbuatannya, itikadnya, pikirannya sama. Sekarang ini kan susah, Pak. Kadang-kala orang di depan kita bilang, yes. Tapi kalau tidak ada, dia. Nah, itu jadi masalah. Kan banyak sekarang. Apalagi caleg. Oh, setengah mati tuh, Pak. Setengah hidup. Iya. Pejabat pemerintah harus bayar sekian baru. Saya ketemu dengan salah seorang yang dianggap tokoh politik. Saya diskusi. Bisakah ini money politik dihilangkan? Sekalian jangan ada yang keluarkan uang. Semua caleg, semua pejabat sepakat. Jangan ada yang keluarkan uang. Kalau ada yang keluarkan uang. Saya pernah tanya, bagaimana ini Bawaslu? Kalau Bawaslu mau temukan yang cari uang gampang. Kalau calegnya kasih uang 500, kasih tahu, saya kasih 1 juta kalau kau mau lapor. Pasti lapor itu. Tapi Bawaslu tidak mampu. Saya kasih tahu, bisa ke tidak dikasih uang? Jawabannya apa? Itu yang membuat saya tercengang. Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dibayar. Apalagi dipanggil untuk mencoblos. Saya diam. Oh betul juga ya. Makanya saya tidak bisa jawab. Yang sholat jenazah saja nyata-nyata wajib Pak Ustaz. Berdosa kalau dia tidak lakukan. Tapi dia tetap dikasih amplop.
Apalagi kalau dipanggil hanya memilih pemimpin. Waduh, saya bilang angkat tangan saya tidak bisa ngomong. Ini memang bahaya Pak. Makanya saya sampaikan, pilihlah pemimpin dengan hati nurani. Karena kalau pertanggungjawabannya berat. Dekat-dekat ini akan mencoblos. Laksanakan sholat sunnah istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Mana yang terbaik, silahkan coblos. Tidak usah pakai kampanye bilang ini. Cukup coblos yang telah diberikan petunjuk dari Allah. Nanti di hari kemudian kita tidak akan ditanya. Karena sholat yang bicara. Saya sudah memberinya petunjuk. Selesai. Tapi kalau mencoblos karena ada sarung. Oh lama prosesnya. Tunggu lama. Diputar-putar itu Pak. Di padang mahsyar itu orang menunggu berapa? Bukan 1 hari. Bukan 1 tahun. Bukan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. Tapi 50.000 tahun berdiri tanpa kursi, tanpa atap, tanpa naungan. Semua orang akan telanjang. Dia berdiri di atas kakinya. Kemudian semua orang berdiri karena tidak ada tempat duduk. Karena semua orang di dunia mulai yang pertama sampai yang terakhir. Kumpul semua di sana. Berapa lamanya? 50.000 tahun menunggu untuk dihisap. Jangan pernah bikin alasan saya tidak sholat karena sibuk cari rezeki. Saya sering bilang itu orang terbalik otaknya. Kalau dia mengatakan gara-gara sibuk cari rezeki dia tidak sholat. Masa kau lupakan yang memberi rezeki gara-gara sibuk cari rezeki? Cuma pikir. Kau tinggalkan Allah pemberi rezeki, pengatur rezeki gara-gara alasan sibuk cari rezeki. Masa kau sibuk cari rezeki baru lupa yang kasih rezeki? Mestinya kau mengatakan saya lupa cari rezeki karena sibuk beribadah dengan yang mengurusi rezeki. Ini kuncinya. Kadang orang kenapa tidak sholat? Wah menjual. Kau menjual apa? Cari rezeki. Masa kau lupa yang memberi rezeki gara-gara mencari rezeki? Coba. Ini yang kadang jadi masalah Pak. Memang umat ini. Tapi ya begitulah. Kita ini bersyukur Pak Bu. Saya mengatakan jamaah yang datang di sini kalau masuk neraka celaka betul. Apalagi yang panitia maulid, apalagi yang hadrah ini, kalau masuk neraka celaka betul. Nabi itu sudah memblok semua Pak. Saya pernah menangis itu karena baca permintaannya Rasulullah. Ada 21 dan ada hadiah khusus 7. Tidak ada Nabi yang dikasih hadiah khusus 7 masalah kecuali Rasulullah. Kemudian 21 dia minta, cuma 1 tidak dikabulkan. Apa permintaannya Rasulullah? Ya Rabb, umur umatku jangan panjang, pendekkan. Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Kenapa? Nabi khawatir kalau umur kita panjang, nah kita pelaku dosa, nanti terlalu lama dihisap. Bayangkan Pak, kalau umatnya Nabi Musa ada yang 200-300 tahun. Kalau pemain judi 300 tahun, wah itu lama hisapnya itu. Tidak sholat 300 tahun, wah batal itu Pak. Karena 1 kali tidak sholat subuh, itu 80 tahun dicelupkan dalam api neraka. Oh itu batal itu. Makanya umurnya pendek. Cukup likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Makanya ketika ada orang yang wafat di umur antara 60-70 tahun, jangan menangisi karena kesedihan, tapi tangisilah karena cinta, tidak masalah. Tapi jangan bersedih karena yang dipanggil orang itu adalah Rasulullah sudah memanggilnya. Karena dia memang minta untuk umatku. Aku sudah merindukan dia di umur 60-70 tahun. Yang kedua, kalau dia umurnya pendek ya Rabb, maka aku mohon lipat gandakan kebaikannya. Makanya manja bil hasanati falahu asru amsalihha. 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau dosa Nabi mengatakan cukup 1. Itu pun nanti kau tulis kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia taubat ganti menjadi kebaikan. Inilah yang membuat pejabat korupsi. Kayaknya iya. Karena dosa itu 1. Nanti ditulis kalau tidak bertaubat. Kalau bertaubat dihapus, diganti kebaikan. Kan diganti. Tapi kalau kebaikan itu 10. Kemudian yang kedua, apa doanya? Yang ketiga, Rasulullah meminta, ya Rabb, untuk umatku sedekahnya yang berdoa di balik.
Jadi Nabi Isa itu umatnya kalau sedekah dia berdoa. Nabi Musa juga demikian. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad tidak. Rasulullah minta yang berdoa adalah yang menerima, jangan yang memberi. Kenapa? Nabi khawatir kalau yang bersedekah itu riya, sehingga pahalanya tidak sampai. Maka yang disuruh berdoa yang menerima. Karena tidak mungkin yang menerima itu riya. Yang riya hanya yang memberi. Tapi ketika orang yang tidak riya dan orang yang bersyukur berdoa, maka doanya bisa diijabah. Maka terbebaslah orang tadi yang riya ini. Kemudian Nabi minta lagi, aku mohon lagi satu ya Rabb, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Makanya ketika orang disedekahi, ketika dia bergembira, tapi yang bersedekah itu riya, maka tetap dapat pahala. Cuma bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu caranya Nabi menyelamatkan kita. Coba. Jadi dia bilang yang menerima yang berdoa. Karena kalau riya yang memberi sia-sia pemberiannya. Tapi Nabi masih khawatir kalau yang berdoa ini juga tidak diterima doanya. Makanya Nabi minta berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Nah tidak ada orang dikasih sedekah tidak gembira. Makanya sedekah itu pasti ada pahalanya. Cuma mungkin bukan dari pahala sedekahnya, tapi pahala menggembirakan orang. Makanya di dalam Al-Quran yang dilarang adalah bersedekah kemudian menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Coba. Itu caranya Rasulullah menyelamatkan kita. Yang ketiga apa doanya? Ya Rabb, berikan jaminan kepada umatku. Karena saya dengan syafaatku, tapi aku mohon berikan jaminan. Kau yang langsung menjamin. Maka Allah mengatakan, aku jamin Muhammad. Tapi dengan satu doa. Inilah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kata Nabi. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kecuali Sayyidul Istighfar. Karena Allah memberitahukan kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu Muhammad, siapa yang membaca sekali saja di siang hari, kemudian dia meninggal hari itu, aku yang menjadi jaminannya, dia pasti di surgaku. Suruh baca sekali di malam hari, kalau dia meninggal pada malamnya, maka aku yang menjadi jaminannya, pasti dia di surgaku. Makanya hafal itu Pak, dijadikan zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Hafal itu Pak. Itu Sayyidul Istighfar. Sudah hafal Bu? Belum. Tanya Ustaz Google. Ketik saja di Google, karena sekarang orang bukan lagi ngaji Irsyadul Ibad, ndak ngaji lagi Riyadus Sholihin, ndak ngaji lagi Mau'idatul Mu'minin, ndak ngaji lagi Muhtasab bin Nabi, ndak. Tapi sekarang orang ngaji Al-Yutubiyah, Facebookiyah, TikTokiyah, ya. Berguru ke kitab Al-TikTokiyah, ya. Ngaji sama Al-Facebookiyah. Makanya gurunya ndak susah. Padahal kenapa banyak sekarang orang pintar tapi tidak berakhlak? Karena ilmunya diambil di YouTube. Ilmunya pindah, tapi adabnya tidak pindah. Makanya banyak anak-anak kita sekarang yang akhlaknya amburadul. Karena dia ngaji melalui online yang tidak berhadapan langsung dengan guru. Sehingga tidak beradab ketika dia ngaji. Kadang pakai celana pendek, tidak pakai baju. Di dalam kamar ongkang-ongkang kaki. Tapi kalau ngaji di depan ulama, mesti ada wudu. Duduk kemudian beradab, tunduk di hadapan ulama. Berkah ilmunya pindah, akhlaknya juga ada, ilmunya juga pindah. Tapi kalau pilih YouTube, itu ilmunya saja yang pindah, tapi akhlaknya tidak ada. Dari sinilah banyak orang ahli-ahli agama, tapi akhlaknya amburadul. Padahal Nabi diutus untuk liutammima makarimal akhlak. Itu tujuannya. Makanya salah satu contoh yang diperhatikan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang dicibir kiri kanan. Bahkan ada yang buat status 100% dijamin Nasaruddin Umar masuk neraka. Karena dia mencium keningnya Paus Paulus ketika dia bersilaturahmi di Istiqlal Jakarta. Saya mengatakan apa yang dilakukan Imam Istiqlal, guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar, itu manifestasi yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi yang buta. Setiap pagi Nabi datang ke pasar hanya untuk menyuapi orang Yahudi yang buta. Kadang Nabi menghaluskan makanan dengan mengunyah, kemudian dia suapi Yahudi yang buta.
Tapi orang Yahudi ini setiap disuapi selalu mengatakan, Muhammad itu penyihir, jangan coba-coba mendekat dengan dia. Saya wasiatkan kepadamu jangan dekati Muhammad, karena dia itu penyihir. Ketika engkau masuk mendekat dengannya, maka kau susah lepas. Tapi di saat itu Nabi terus menyuapinya. Dan dia adalah orang Yahudi, orang tua yang buta yang ada di pasar. Setiap pagi datang Nabi menyuapi. Itu dia suapi. Makanya saya bilang, yang menyinyir guru tak itu, yang mengatakan masuk neraka, seandainya hidup di zaman Nabi dan melihat Rasulullah menyuapi orang Yahudi, pasti dia bilang juga Muhammad masuk neraka. Itu karena tidak kesampaian ilmunya. Nabi itu bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi Nabi itu rahmatan lil alamin. Alamin itu adalah semua makhluk yang ada di muka bumi. Ketika engkau hanya cinta orang Islam, hanya cinta orang beriman, kau belum mengikuti Nabi sepenuhnya. Maka tebarkanlah kasih sayang, tapi akidahmu jangan goyah. Itu kuncinya. Ulama kita sudah mempraktekkan, tapi kadang orang yang syahwat beragamanya tinggi, tapi ilmunya sedikit. Itulah yang menjadi masalah saat sekarang ini. Maka saya bilang penting kita bermaulid. Karena hanya acara-acara seperti ini, walaupun ada yang menyalahkan. Ada yang mengatakan ini bid'ah. Saya mengatakan maulid itu bukan bid'ah, itu takdir. Maulud juga takdir. Maulud itu kan orangnya. Kalau maulid waktunya. Makanya kalau kita mengatakan peringatan maulid, berarti peringatan waktu kelahiran. Kalau peringatan maulud, berarti peringatan terhadap orangnya yang diadakan di muka bumi. Maulud itu bayinya, maulid itu waktunya. Kalau waktu Senin 12 Rabiul Awal, dipuasakan hari Senin sebagai hari kelahiran Nabi. Kalau maulid, kalau maulud orangnya, maka tidak ada batasan. Itulah kenapa di Afrika Selatan orang bermaulid 6 bulan. Kenapa? Karena maulud tidak ada batasannya. Karena orang yang diperingati 12 bulan itu adalah maulud. Tapi saya ingin kasih tahu, Nabi ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia tidak punya bayangan. Nabi itu tidak punya bayangan. Makanya orang tidak pernah menginjak bayangannya Rasulullah. Karena isi bayangan itu adalah jin. Yang disebut jin karin. Yang kedua, ketika Nabi keluar, itu ada awan yang menutupi di bagian atasnya Rasulullah. Setiap Nabi berjalan, itu ditutupi. Bukan karena Nabi takut hitam. Tapi itu karena Allah menjaga matahari supaya tidak hancur. Karena kapan nurnya Rasulullah ketemu langsung dengan nurnya matahari, cahaya matahari, maka pasti matahari akan hancur. Maka Allah menutupi Rasulullah dengan awan untuk menyelamatkan matahari. Sama dengan Hajar Aswad, itu tidak ada nilainya seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Hanya karena Nabi pernah menciumnya, maka seluruh jamaah haji dan umrah akan mencium Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad itu mulia, bukan karena dia batu dari surga, tapi karena Nabi pernah menciumnya. Sama aja dengan air Samsam, dia tidak akan pernah menjadi obat seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbu Rasulullah. Ketika Nabi mau diisra mi'rajkan, dibelah dadanya, diambil jantungnya, disentuhkan ke bejana yang ada air Samsam. Bukan jantungnya Nabi yang dibersihkan, karena hatinya Nabi tidak pernah kotor. Sejak dia lahir dijaga, suci selamanya, karena dia dari Nurullah. Maka dia tidak dibersihkan, cuma air Samsam yang ingin dijadikan obat dan bisa mengenyangkan. Makanya diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Kadangkala kita melihat kebalikannya, padahal berkahnya sebenarnya itu dari Nabi. Maka semua yang disandarkan ke Rasulullah, orang pasti senang. Telur Pak, kalau disidrap orang bermaulid, itu sidrap 3 juta telur jadi 1 hari. 1 juta ton beras per tahun, karena 2 kali panen. Tapi telur disidrap, pedagang telur kalau maulid berebut telur juga. Padahal di rumahnya ribuan telur. Kenapa? Itu karena disandarkan ke Nabi. Apapun yang disandarkan ke Rasulullah pasti mencari barakahnya. Kenapa? Karena semua itu mulia karena Rasulullah. Orang ketika berjalan bersama Rasulullah, tidak pernah ada orang yang pendek dan juga tidak pernah selisih tinggi. Kenapa? Karena kalau orang pendek jalan bersama Rasulullah, orang kurus jalan bersama Rasulullah, tidak kelihatan kurusnya, justru hampir sama besarnya Rasulullah. Karena kenapa? Allah tidak ingin kalau orang yang bersama Rasulullah dihina. Itulah bagaimana Allah memuliakan Rasulullah. Tidak ada nabi yang disebut gelarnya kecuali Rasulullah.
Kalau Nabi Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Di mana kita mengatakan ya Muhammad? Tidak. Ya ayyuhar rasul. Ya Taha. Nabi tidak disebut namanya, tapi dia disebut gelarnya karena Allah memuliakan dia. Inilah kemuliaan Rasulullah. Makanya ini sudah 1 jam saya ceramah. Oh iya, jam 10 sudah. Kemudian saya ingin sampaikan, perbanyaklah sholawat karena satu-satunya amalan yang memiliki 3 dimensi pokok itu cuma sholawat. Kalau Bapak sholat laporannya 1, Bapak baca Quran laporannya 1, Bapak sedekah laporannya 1. Tapi kalau sholawat dilapor kepada Allah dibalas 10 rahmat. Dilapor ke malaikat, malaikat mendoakan kita 10 kali. Dilapor kepada Rasulullah, itu diberi syafaat. Maka sholawat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki 3 dimensi. Dimensi rahmat, dimensi ampunan, dan dimensi syafaat. Dari situlah kenapa ibadah semua dibagi 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada zakat wajib, ada sedekah sunnah. Ada haji wajib, ada umrah sunnah. Ada syahadat yang wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada sunnah, ada wajib? Yang wajib lari ke rahmat, yang sunnah lari ke syafaat. Itulah alasannya kenapa Nabi punya otoritas bisa memberi syafaat di yaumil akhir. Tidak ada Nabi yang bisa memberi syafaat karena tidak ada otoritasnya. Nabi Musa perintah Allah, perintah Allah. Nabi Isa perintah Allah, perintah Allah. Tidak ada perintahnya Nabi Isa. Tapi untuk Muhammad diberi hadiah. Ada amalannya Nabi terdahulu diminta dikasih. Amalannya Nabi Musa dikasih. Amalannya Nabi Isa dikasih. Zikirnya Nabi Daud dikasih. Puasanya Nabi Daud dikasih. Puasanya Nabi Adam dikasih. Maka semua puasa-puasa sunnah itu hampir dipastikan itu puasa para nabi-nabi terdahulu. Saumin ayamil bid, puasa putih 3 hari setiap bulan, puasanya Nabi Adam. Nabi minta karena penghapus dosa. Jadi siapa yang mengamalkan amalan sunnah, jalur syafaatnya mudah. Tapi siapa yang mengamalkan amalan wajib, maka dia butuhkan jalur rahmat. Makanya ibadah wajib kadang tidak disebut pahalanya, hanya ibadah sunnah yang disebut pahalanya. Tidak ada hadis mengatakan siapa yang sholat subuh pahalanya sekian, tidak. Tapi rakaatanil fajri, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Kenapa sholat wajibnya tidak disebut pahalanya? Karena jalur rahmat. Kenapa syafaat bisa disebut pahalanya? Untuk memotivasi kita supaya bisa dapat jalur syafaat. Itu kuncinya. Agama itu berimbang, Pak. Jangan tinggalkan sunnah, tapi tetap menjaga yang fardu. Ini penting saya wasiatkan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi rahmat. Ya, jadilah rahmat. Rahmatan lil alamin. Jangan rahmatan lil muslimin. Jangan rahmatan lil muttaqin. Jangan rahmatan lil mukminin. Apalagi kalau rahmatan lil partai. Oh, apalagi kalau rahmatan lil calon bupati. Oh, terpendek sekali. Jangan, harus rahmatan lil alamin. Berikan kasih sayang, mudahkan dan jangan persulit. Tebarkan kasih sayang. Nabi musuhnya saja mencintainya. Adakah orang yang musuhnya mencintainya? Karena Nabi tidak pernah mencela. Hanya jadilah rahmatan lil alamin. Untuk doanya nanti guru tak yang baca doa Sohibul Wilayah. Saya hanya mengaminkan. Mudah-mudahan jamaah maulid ini, kalau tidak ada ceramah aku bisa kita ambil dari awal sampai akhir. Saya kasih 1 pakaian. Pakaian ini dipakai para sufi. Apa itu pakaiannya? Meleburlah dalam nurnya Muhammad. Setiap kita berwudu, selesai berwudu, untuk mau tidur, ketika berbaring, maka lihat diri kita masuk ke dalam nurnya Muhammad. Salami Rasulullah, baru masuk ke dalamnya. Kalau ingin berjumpa dengan Rasulullah, ulama kita mengajarkan, kirimkan salam supaya kau terkoneksi. Setelah itu kirimkan salawat, baru minta dia hadir. Saya punya mursyid tarekat mengatakan, sungguh celaka orang yang umurnya 40 tahun tapi belum pernah berjumpa Rasulullah walau hanya sekali dalam mimpinya. Saya sempat protes, tapi dia memberikan alasan yang membuat saya yakin bahwa memang betul ada masalah. Apa kata dia? Undang dia setiap waktu. Setiap mau kau tidur panggil Rasulullah, minta dia datang. Karena Rasulullah cinta kepadamu, maka dia akan datang.
Pak Bupati kalau diundang sekali mungkin tidak datang, diundang 2 kali mungkin tidak datang. Tapi kalau kau undang 40 kali, pasti dia datang suatu waktu. Begitu juga dengan Rasulullah. 40 malam kau undang terus dia datang ke dalam mimpimu, maka dia akan datang. Tapi ketika engkau tidak pernah mengundangnya, maka mohon maaf, itulah alasannya kenapa dia tidak mendatangi engkau. Makanya dia mengatakan, sekali melihatnya dalam mimpi, itu sudah pasti syafaat kelak di yaumil akhir. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOSI MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan semoga ada banyak amalan yang insya Allah bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Yang ingin membagikan video ini silahkan bagikan pada orang-orang di sekitar kita, ataupun di media sosial kita. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga kita yang membagikan video ini bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.